Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pengantar ilmu geografi. Pada part 1 ini atau pada bagian 1 ini kita akan sama-sama membahas pengetahuan dasar geografi. Materi ini dibuat oleh Ihsan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar geografi Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Adapun kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah belajar dasar-dasar ilmu geografi ini ialah memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menjelaskan pengertian dan ruang lingkup geografi, membedakan objek studi formal dan objek fungsional geografi. Yang ketiga, membedakan aspek fisik dan sosial geografi serta penerapannya. Yang keempat, menjelaskan 10 konsep dasar geografi dan penerapannya. Yang kelima, membedakan prinsip geografi dan penerapannya. Yang keenam, menjelaskan pendekatan geografi dan penerapannya. Nah, inilah dia kompetensi dasar yang harus dicapai oleh mahasiswa setelah belajar melalui berikut. Mengetahui tentang geografi. Fenomena alam seperti banjir, gempa, kebakaran hutan, dan global warming sering dikaitkan dengan geografi. Bencana alam bukan untuk dihindari, melainkan untuk diantisipasi. Tuhan Allah mengingatkan kepada manusia dengan bencana alam bahwa segala sesuatu akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi setiap bencana yang melanda itu semata-mata adalah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita sebagai manusia dapat menyayangi alam sekitar kita. Mari berdiskusi. Diskusikan dengan teman Anda, adakah kaitan antara gambar dengan ilmu geografi? Silakan Anda perhatikan gambar ini. Ya, apakah ada kaitannya dengan geografi? Gambar ini menjelaskan tentang keadaan sampah yang begitu mengkhawatirkan ya, yang sewaktu-waktu akan dapat merusak ekosistem lingkungan kita. Perkembangan geografi. Geografi klasik sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno dan pengetahuan tentang bumi pada masa tersebut masih banyak dipengaruhi oleh mitologi atau kepercayaan yang beranggapan bahwa segala kegiatan atau gejala yang terdapat di permukaan bumi merupakan kehendak dewa-dewa. Pada abad 6 sebelum Masehi, di Yunani berkembang ilmu pengetahuan alam yang didasarkan pada logika atau filsafat, sehingga pengetahuan tentang bumi yang pada awalnya merupakan mitologi mulai berkurang. Pada geografi klasik terdapat tokoh-tokoh yang berjasa, antara lain yang pertama Herodotus sekitar tahun 485 sampai 425 sebelum Masehi sebagai bapak ilmu geografi. Ya, jadi bapak ilmu geografi itu ialah Herodotus ya. Yang selanjutnya ada Eratosthenes sekitar tahun 276 sampai 194 sebelum Masehi yang pertama kali menggunakan istilah geografi. Nah, orang yang pertama kali menggunakan istilah geografi ini ialah Eratosthenes dan Claudius Ptolemeus sekitar abad 87 sampai 150 Masehi. Inilah dia sekelumit sejarah singkat tentang perkembangan geografi dari zaman sebelum Masehi sampai ke zaman Claudius Ptolemeus ya, Masehi ya. Ini orang-orang ini merupakan tokoh filsafat Yunani ya, tokoh filsafat Yunani kuno yang perkembangan ilmu pengetahuannya sudah sampai pada taraf dasar-dasar ilmiah
atau dasar-dasar ilmu pengetahuan modern. Pada akhir abad pertengahan, perkembangan geografi mendapat dorongan dari hubungan relasi antar kota seperti Genoa dan Venesia dengan dunia timur yang berada di bawah kekuasaan bangsa Mongol. Pada awal abad ke-18 telah dimulai perkembangan geografi sebagai ilmu tersendiri dengan metode penelitian ilmiahnya, seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain. Tokoh-tokoh yang berjasa dalam perkembangan ilmu geografi seperti Herodotus, Eratosthenes, Strabo, Crates, Claudius Ptolemaeus, Al-Kindi, Sulaiman Al-Mahri, Abu Zaid Al-Bakhri, Al-Idris, Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta, Bernhardus, Perenius, sekitar tahun 1622 sampai 1650 Masehi, Immanuel Kant 1724 sampai 1804, yang terakhir ada Alexander von Humboldt. Inilah dia tokoh-tokoh geografi modern yang dari Al-Kindi sampai Ibnu Battuta ini tokoh-tokoh Islam dan selebihnya adalah tokoh-tokoh di luar Islam ya. Jadi perlu kita pahami bahwa tokoh-tokoh Islam banyak menyumbang tentang perkembangan ilmu geografi modern saat sekarang ini, seperti apa yang sudah kami sebutkan tadi. Perkembangan geografi, ya, perkembangan selanjutnya adalah geografi modern dengan adanya paham pasis determinis dan posibilis. Ya. Perkembangan geografi modern pada saat sekarang ini dipengaruhi oleh dua aliran. Yang pertama ada pasis determinis dan posibilis. Adapun pasis determinis berpendapat bahwa keadaan alam suatu wilayah sangat menentukan sifat, karakter, dan pola hidup penduduk di wilayah tersebut. Sebagai contoh yang teman-teman lihat di sini ya, kalau orang-orang yang hidup di pinggir pantai, tentunya mereka akan menentukan sifat dan karakter mereka juga ya, termasuk sistem ekonomi ya. Jadi rata-rata orang yang hidup di pantai itu membuat mata pencahariannya menjadi nelayan. Begitu juga orang yang hidup di dataran rendah subur. Ya mungkin masyarakat tersebut akan memenuhi kebutuhan hidupnya melalui bercocok tanam atau bertani atau berkebun. Begitu juga dengan orang-orang yang hidup di lingkungan es misal ya, salju ya, mungkin mata pencahariannya orang-orang di sana itu ya sebagai penangkap buruan, penangkap hewan ya, seperti itu dia. Yang jelas menurut paham pasis determinis ini ya, dia menyatakan bahwa keadaan alam yang akan membentuk sifat dan karakter serta pola hidup penduduk di wilayah tersebut. Ini benar ya. Kalau saya hidup di daerah pedesaan ya, mata pencaharian saya sebagai petani ya seperti itu. Kalau di pinggir pantai ya sebagai nelayan atau petani garam. Selanjutnya ada paham posibilis. Adapun yang kedua ini, pada paham posibilis ini berpendapat bahwa alam hanya menawarkan beberapa kemungkinan terhadap manusia. Manusia sendiri yang memilih kemungkinan tersebut ya. Pendapat ini juga benar ya, tidak semua ya. Tidak semua orang yang hidup di pinggir pantai itu akan menjadi nelayan. Mungkin ada hal-hal lain yang akan membentuk karakter tersebut. Definisi geografi, banyaknya definisi geografi tersebut dipengaruhi oleh latar belakang ahli yang berbeda-beda. Ya, definisi geografi ini tidak hanya dicetuskan oleh satu orang ya, melainkan beberapa orang. Kita sebut saja. Yang pertama, pendapat dari
Eratosthenes mengemukakan bahwa geografi merupakan penggalan kata dari geo artinya bumi dan graphein artinya deskripsi atau uraian atau tulisan. Nah, jadi dapat diketahui bahwa dari pendapat Eratosthenes ini geografi itu ialah ilmu yang menguraikan tentang bumi atau catatan tentang bumi lah seperti itu. Yang kedua ada Claudius Ptolemeus mengemukakan bahwa geografi adalah suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukkan ketampakan umum yang terdapat padanya. Claudius Ptolemeus ini adalah kalau kita baca biografi beliau itu adalah seorang petualang ya, seorang yang adventure di atas permukaan bumi ini. Banyak catatan beliau yang menjelaskan tentang suatu wilayah tertentu ya. Pada kesempatan ini beliau mengumpulkan bahwa suatu penyajian dengan peta dari sebagian permukaan bumi yang menunjukkan ketampakan umum yang terdapat padanya. Yang ketiga ada Karl Reiter mengemukakan bahwa geografi adalah studi tentang daerah yang berbeda-beda di permukaan bumi. Yang keempat ada James A. Preston mengemukakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya. Yang selanjutnya ada yang kelima ada Huntington mengemukakan bahwa geografi merupakan studi tentang alam dan persebarannya melalui hubungan antara lingkungan dan aktivitas atau kualitas manusia. Dari beberapa definisi ini dapat kita pahami ya. Yang terakhir sebelum itu ada Erwin Tarto, kayaknya ini orang Indonesia ya, menyatakan bahwa geografi mempelajari hubungan gejala-gejala di permukaan bumi dan peristiwa-peristiwa di permukaan bumi, baik secara fisik maupun berkaitan dengan makhluk hidup beserta permasalahannya. Ya, dari keenam definisi ini jelas dapat dipahami bahwa bagaimana kita sebagai manusia itu dapat mengelola bumi ini dengan baik, ya, dengan segala kebaikan dan permasalahannya. Oleh karena itu jelas di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa sesungguhnya kita sebagai manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah atau pengelola ya. Khalifah dalam konsep ini adalah sebagai pengelola bumi ini ya. Kalau tangan kita baik mengelola bumi ya baiklah bumi itu ya. Kalau tangan kita jahil suka merusak ya rusaklah bumi itu. Adapun kerusakan bumi itu kita sendiri yang akan menanggung akibatnya. Yang terakhir ada seminar. Ya, berdasarkan hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas pengajaran geografi tahun 1988 di Indonesia menyatakan bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Ya, selanjutnya kegiatan dari berbagai definisi para ahli tersebut, cari persamaan dan buat kesimpulan definisi tersebut. Jadi kegiatan Anda, ya, jadi silakan Anda menonton video ini sampai habis karena pada slide selanjutnya akan disajikan beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh Anda. Ya, kegiatan yang pertama ini dari berbagai definisi menurut para ahli tersebut, cari persamaannya dan buat kesimpulan sesuai dengan pemahaman Anda masing-masing. Selanjutnya kita berbicara konsep geografi. Ya. Konsep geografi yang pertama menurut Henry J. Warman. Menurut Henry J. Warman, konsep geografi itu yang pertama ada konsep perbedaan wilayah, konsep keunikan wilayah. Yang ketiga ada konsep persebaran wilayah. Yang keempat ada konsep lokasi relatif. Yang kelima ada konsep keuntungan, konsep perubahan yang terus-menerus. Yang ketujuh konsep sumber daya alam yang dibatasi budaya. Yang kedelapan konsep bumi bulat di atas kertas datar. Konsep wilayah, lapisan kehidupan, manusia sebagai ekologi yang dominan,
bumi sebagai bola, interaksi keruangan, relasi wilayah. Yang terakhir konsep persamaan wilayah. Ini menurut geografi menurut Henry J. Warman. Kita kembali, kita sejenak melihat pendapat dari Peter Haggett. Menurut Peter Haggett, ya, konsep geografi itu ada 5. Yang pertama, areal differentiation, landscape, man environment, spatial distribution, dan yang kelima ada geometric. Ini menurut Peter Haggett. Ya. Berdasarkan lokakarya, ya, hasil seminar dan lokakarya peningkatan kualitas pengajaran geografi tahun 1988, konsep geografi itu yang pertama ada lokasi, jarak, keterjangkauan, perbedaan wilayah, keterkaitan ruangan, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan. Yang selanjutnya interaksi dan interdependensi. Yang terakhir ada pola. Yang perlu Anda ketahui di sini adalah, ya, untuk sebagai tugas yang pertama, tambah wawasan Anda dengan membuat resume dari konsep geografi berdasarkan hasil seminar dan lokakarya. Ini Anda cari, ya, buat resume tentang lokasi, jarak, keterjangkauan sampai pada pola ini. Ini adalah tugas Anda, ya, tugas pertama Anda. Objek studi geografi. Untuk objek studi geografi itu dibagi ada 2. Yang pertama objek material, yang kedua ada objek formal. Adapun prinsip geografi, ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, yang ketiga ada prinsip keruangan, yang keempat ada prinsip deskripsi. Ingat, objek studi geografi itu ada 2, objek material dan objek formal. Adapun untuk prinsip geografi itu ada 4, ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, yang ketiga prinsip keruangan, yang keempat ada prinsip deskripsi. Nah, pada prinsip geografi ini merupakan tugas yang kedua bagi Anda. Tambah wawasan Anda dengan membuat resume tentang prinsip-prinsip geografi di samping ini, maksudnya, ya. Silahkan Anda membuat tugas yang kedua ini, silahkan Anda membuat resume tentang prinsip-prinsip geografi, baik itu persebaran, interrelasi, keruangan, dan deskripsi. Untuk objek studi geografi, seperti yang sudah kami sampaikan tadi, yang pertama ada objek material. Terdiri atas atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer. Yang kedua, untuk objek formal, terdiri atas pertanyaan what, apa, where, when, why, who, dan how. Ini dia. Objek studi geografi ada 2, objek material dan objek formal, yang berangkat dari pertanyaan what, where, when, why, who, dan how. 6W. Adapun untuk pendekatan geografi ada 3. Yang pertama ada pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang. Yang kedua ada pendekatan ekologis, ya. Pendekatan ekologis ini menekankan hubungan antar makhluk hidup dan komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam hal ini hubungan antara manusia dan lingkungannya. Pendekatan ekologis, ya, bagaimana manusia hidup dengan lingkungannya. Apabila manusia itu baik, maka baiklah alamnya, dan apabila manusia itu berwatak jahat, maka rusaklah lingkungannya. Yang ketiga ada pendekatan kompleks wilayah, yaitu pendekatan kompleks wilayah merupakan gabungan antara pendekatan keruangan dan pendekatan ekologis. Hal ini dikarenakan setiap daerah memiliki perbedaan jelas, ya. Kalau saya hidup di Lombok Timur, jelas ada perbedaan dengan teman-teman yang hidup di daerah Lombok Tengah, Lombok Barat, ataupun Lombok Utara. Apalagi di daerah Jawa, daerah Eropa, ya Amerika, jelas pendekatan kompleks wilayah ini menekankan adanya perbedaan di antara masing-masing wilayah tempat manusia tinggal tersebut.
Untuk aspek geografi, ya aspek-aspek dalam ilmu geografi itu ada tipologi, biotik, abiotik, sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Silahkan kita masuk pada tugas yang ketiga ya. Tugas yang ketiga ini Anda silahkan untuk menambah wawasan Anda, silahkan Anda mencari makna kata atau definisi 7 kata di atas. Yang pertama ada tipologi, biotik, abiotik, sosial ekonomi, budaya, dan politik. Silakan Anda cari ketujuh definisi kata ini. Ini adalah tugas yang ketiga ya. Dinamika geografi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama ada gejala pada atmosfer di atas kita ya, di atas bumi kita. Ada hidrosfer, itu tentang air, litosfer, tentang permukaan bumi, biosfer, ya, dan antroposfer. Untuk contoh gejala geografi ya, yang pertama ada global warming, ya, contoh gejala geografi, menurunnya kualitas air tanah, pemampatan lahan sesuai daya dukung lahan. Yang keempat, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Yang kelima, beragam suku bangsa, bahasa, dan budaya. Ini merupakan contoh gejala geografi ya. Dengan kata lain, pada suatu wilayah tertentu sangat memungkinkan watak dan karakter orang itu berbeda dengan orang yang tinggal di daerah pedesaan. Sebagai contoh misal ya, kita bisa melihat perbedaan antara orang-orang yang hidup di daerah pantai dengan orang-orang yang hidup di daerah dataran rendah, ya, yang mata pencahariannya sebagai petani dan yang di pantai mata pencahariannya sebagai nelayan. Tapi dalam karakter itu berbeda ya. Kalau kita yang hidup di daerah pedesaan ya, suara kita kalau menegur ya biasa ya. Kalau orang-orang yang di pinggir pantai ya suaranya agak keras. Kenapa? Ya karena daerah pantai anginnya kencang, kalau suaranya merdu ya pasti nggak didengar oleh teman-temannya. Sebaliknya ya, kalau kebiasaan itu ya, karakter itu dibawa di tengah masyarakat yang hidup di daerah dataran rendah ya, yang mata pencahariannya sebagai petani, ya mungkin itu akan dikatakan kata-kata yang kurang sopan ya, suara yang besar-besar itu ya, seperti itulah contohnya. Adapun untuk global warming, kita bisa putar video berikut sebagai menambah pemahaman kita. When we hear the phrase global warming or climate change, it stirs up a certain sense of apocalyptic dread. And rightfully so. We should be scared of global warming. It's a situation that, for a long time now, has only been getting worse. And it's almost at the point of no return. In March of 2019, expert speakers at the General Assembly Hall warned that we had a mere 11 years to prevent irreversible damage brought about by climate change. But how plausible is it that we can do what is needed within that time range? And just how close are we to a disaster? So what will happen if we don't manage to stop global warming? Since the start of the 20th century, the average global sea level has been steadily rising. According to the Climate Science Special Report, between the years 1900 and 2016, sea levels have risen by 6.3 to 8.3 inches. According to studies by the Proceedings of the National Academy of Sciences, this is almost entirely due to man-made climate change melting ice in the Arctic. Ice cover in the Arctic Ocean has declined annually by 17,000 square miles. To put that amount of ice into perspective, that's twice the size of New Jersey and roughly 17,000 times the size of Riverside Country Park. What's not helping matters is that at the exact same time as the ice is melting, global warming is causing something called thermal expansion. To quote Volume 1 of Physics for Scientists and Engineers, thermal expansion is the tendency of matter to change in its shape, area, and volume in response to a change in temperature. The heat of the climate is causing the oceans to expand. That alone is adding a deeply worrying amount of extra water to the world's oceans. And that's without even taking into account the 17,000 square miles of melting ice. All that extra water, all at once,
is causing a truly daunting rise in sea levels. In the longer term, this looks like it gets notably worse. There is a significant concern among the scientific community regarding the stability of the West Antarctic Ice Sheet, also known as the WAIS. The West Antarctic Ice Sheet is the continental ice sheet that covers West Antarctica. According to installment 35 of the Geophysical Research Letters, the 3 glaciers that make up the WAIS are losing mass at an alarmingly increasing rate, and the data reveals they are losing more ice than is being replaced by snowfall. If we go by a preliminary analysis, the difference between the mass lost and mass replaced is about 60%. The melting of these 3 glaciers is contributing an estimated 0.0094 inches per year to the rise in the worldwide sea level. The latest thinking when it comes to looking at the future is that the WAIS is probably going to collapse entirely. That is an awful lot of extra water. Current estimations suggest that the WAIS will completely collapse within a millennium. But if things continue to go the way they are, it could collapse in its entirety just 300 years from now. Greenland's ice sheet is in a similarly dire situation. James Hansen, an American adjunct professor and director of the Program on Climate Science Awareness and Solutions, has suggested that by the year 2100, Greenland's ice sheet will have completely melted, raising the worldwide sea level by 23 feet. To put that size into perspective, that's 2 feet taller than Washington's nose on Mount Rushmore. Higher sea levels could impact tens of millions of people and wildlife all over the world. Those who live on islands or coasts will be badly affected. Another major aspect of global warming is that rainfall, snowfall, and all other types of precipitation will be heavier than ever, and that means an increase in flood risks are inevitable. This looks to be a pretty serious problem for Europe in particular, which will be at an increased risk of inland flash floods, more frequent coastal flooding, and increased erosion from sea level rise. But it's not rising sea levels that are the only way in which our oceans will be affected. A major concern is ocean deoxygenation. Ocean deoxygenation is the expansion of oxygen minimum zones in the world's ocean as a consequence of anthropogenic emissions of carbon dioxide. The change has been fairly rapid and poses a threat to fish and other types of marine life, as well as to people who depend on marine life for nutrition or livelihood. Across the world's oceans, there are various pockets with little to no oxygen, known as oxygen minimum zones. They are a natural phenomenon caused by ocean circulation moving worryingly slow. The oxygen levels in these zones are so low that they are lethal to almost all marine life. What we are seeing happen is that these zones are expanding. Direct measurements show that the amount of oxygen in oceans around the world has decreased by around 2% over the last 5 decades. Climate change is universally thought to be the primary cause of this, so as time rolls on, that figure will substantially grow. And the risk of deoxygenation is not restricted to areas already low on oxygen. It's already occurring at all oxygen concentration in all ocean basins, and the problem is growing every day. The oxygen in seawater is essential for all higher marine life to survive. Simply put, the oceans are getting hotter and have less oxygen, and of course, the marine animals are dying. Imagine if your house kept getting warmer and warmer and running out of air. Imagine how uncomfortable you'd be. You would be desperate to get out, but obviously marine life can't escape the ocean and are trapped there. This all might sound a little far-fetched, but a significant rise in flooding is something that's already happening and will only happen more if we continue down this devastating global warming trend. And there are even more troubling things on the horizon. When you're too hot, it's uncomfortable, right? You crack a window, or you may turn up the AC to fix the problem. Well, animals and plants get just as uncomfortable, but they can't alleviate their pain as we can. As the Earth continues to warm up, crucial habitats will become inhospitable for many plants and animals. They are going to suffer, and they are going to struggle to survive in circumstances that they are not accustomed to. As a result, a variety of species will be at risk of permanent extinction. Sure, some may adapt or move. There is no way to know for sure.
but many may struggle to adapt quickly enough and will go extinct in the blink of an eye. The planet has gotten hotter before, and animals and plants have often survived by evolving. But what's different about this time is that it's happening too fast for the animals and plants that are at risk to adapt. Again, this is something that's estimated to hit Europe pretty hard according to the USGS. The continent looks to suffer extensive species loss, along with a severe reduction in crop productivity. As bad as this may already sound, rising sea levels and mass animal extinction are only the beginning of where global warming is going to take us. To better understand other future possibilities, we need to address a common misconception. People assume climate and weather are synonyms like ancient and aged. But in reality, there is a key difference that is vital to understanding the realities of climate change. Some people might use the fact it still snows as evidence that something called global warming can't be happening, because how could the planet be warming up and create snow? This comes down to a misunderstanding in regard to the words used. As explained by National Geographic, a higher temperature can actually cause more rain and more snow. Think about it. Sometimes when it's really hot in the evening, what happens? A thunderstorm. A sudden downpour of rain, the crash of thunder, a ripple of lightning. That is all triggered by a hot climate. The planet getting hotter doesn't mean we're about to get non-stop sunshine. Global warming means the weather, the world over, is going to be more mercurial than ever. There will be intense heat waves, you expect, but there will also be an increase in heavy rain, thunderstorms, and intense snowy blizzards. Fluctuations of extreme weather, of course, mean certain areas will experience much hotter days than people traditionally associate with the phrase global warming. To quote skepticalscience.com, global warming is causing more frequent heat waves. Record-breaking temperatures are already happening 5 times more often than they would without any human-caused global warming. This means that there is an 80% chance that any monthly heat record today is due to human industry. Skeptical Science also predicts that if we continue down the path we are on, extreme heat waves will become a norm across large chunks of the world by around the late 21st century. The Amazon rainforest is a great example of somewhere that is already struggling because of such heat waves. Back in 2005, an intense heat wave caused one of the worst droughts in human history. Rivers all but dried up. Remote communities became isolated. Commerce stopped dead. And thousands upon thousands of square miles of land burned for months on end. This raging fire released more than 100 million metric tons of carbon into the atmosphere. Jump ahead to August 2019, the month and year in which this very script I'm reading was written. And the same thing is happening again. The Amazon is ablaze right now. And spontaneous heat wave-induced fires, such as these, are only going to grow all the more common. According to Greenpeace, each year the Amazon fire season gets longer. Between 1979 to 2013, the annual fire season increased by 18.7%. Sure, many forests have a fire season, and July to November is fire season for the Amazon. But the fires in the Amazon right now are far from natural and incredibly worrying on an epic scale. In summary, heat waves are causing droughts strong enough to burn forests. Sea levels are rising to dangerous levels. Fish are dying, land animals are going extinct, and the weather is becoming increasingly erratic, rendering the concept of seasons pointless. If we don't stop global warming, all of those already present issues will escalate to unprecedented and dangerous levels. What do you think needs to be done to stop global warming in its tracks? And are you ready to do your part? Let us know in the comments section below. And if you like the video, make sure to subscribe and turn on notifications so you... Baik, seperti inilah video tentang bahaya global warming ya. Apabila kita sebagai manusia terlalu rakus tentang harta kemewahan hidup dunia tanpa dengan mengabaikan kelangsungan hidup di bumi,
maka jelas global warming akan menjadi bencana utama kita. Adapun global warming banyak penyebabnya, terutama efek rumah kaca, asap-asap polusi yang dihasilkan oleh pabrik-pabrik yang menyebabkan panas. Yang karena panas itu menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan itu mencair, mengakibatkan bertambahnya semakin tingginya permukaan air di laut. Di sisi yang lain oksigen menipis karena panas. Inilah dia sekelumit tentang global warming. Jadi silahkan kita sebagai manusia harus menjaga alam sekitar kita. Apabila alam kita jaga, maka mereka akan menjaga kita. Dan apabila kita merusak alam tersebut, maka mereka yang akan membunuh kita, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa setelah kita belajar tentang ilmu geografi ini, kesimpulan yang dapat kita ambil yang pertama adalah geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan atau kewilayahan dalam konteks keruangan. Yang kedua, geografi erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Mempelajari geografi artinya belajar memahami bumi. Jadi silakan buat deskripsi tentang pemahaman Anda berdasarkan video global warming tersebut. Karakter building. Anda tentu tahu mana di antara dua gambar berikut yang lebih bermanfaat untuk Anda lakukan. Membaca buku atau main game. Jawaban Anda berada pada diri Anda. Apakah Anda memilih membaca buku atau bermain game? Untuk latihan soal, tulislah apa yang Anda ketahui tentang ilmu geografi. Yang kedua, tulislah manfaat mempelajari ilmu geografi. Nah, jadi tugas-tugas yang tadi, dari dalam video sampai membuat deskripsi singkat tentang pemahaman global warming berdasarkan video, silahkan Anda buat tugas-tugas tersebut dan Anda kirim melalui WA Group. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah Anda miliki, Anda harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya ucapkan wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini agar Anda tetap berlangganan dan mendapatkan video-video terbaru tentang kajian ilmu geografi.